dalam Kristus, khususnya jemaat Tuhan GPI Victory dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali kita bertemu pada hari ini dengan satu pemberitaan firman Allah dalam perenungan yang tertulis dalam Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 19. Kalau kita baca, dan saya tidak akan baca semuanya, tetapi kita akan melihat di sana ada 3 perikop di sana yang kita boleh perhatikan. Perikop yang pertama adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan perikop yang kedua adalah Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan perikop yang ketiga adalah Yesus memanggil ke-12 murid rasul. Nah, ketiga ini, maka 3 perikop ini kita akan mengambil 3 yang boleh menjadi satu kaitan. Dan ketiga ini kita mengambil juga 3 hal yang perlu kita perhatikan dari ketiga perikop ini tentang kepedulian Yesus kepada apa yang sedang terjadi, sekalipun mengalami hambatan. Yang pertama, yaitu ketika kita perhatikan dari Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 6, adalah di tengah-tengah hambatan tetapi Yesus mampu menolong yang susah. Nah, siapa yang susah kita lihat di sana adalah seorang yang di sebelah tangannya mengalami sakit, jadi mati sebelah tangannya. Tetapi pada hari itu adalah pada hari Sabat. Ada tantangan, ada hambatan dihadapi oleh Yesus bagi orang Farisi, karena dia tidak bisa untuk lakukan itu dari Farisi. Tetapi Yesus lebih peduli demi pertolongan kepada orang daripada aturan-aturan, karena Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, ketika ada hambatan dari orang Farisi, tetapi Yesus lebih cenderung menolong, di mana pada hari Sabat itu ada orang yang mati sebelah tangan kanannya. Tapi Yesus mendatangi orang itu dan dia katakan, ulurkanlah tanganmu, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, dengan kata lain, walaupun ada hambatan dalam hidup ini, kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita boleh bertemu dengan Yesus, adalah Yesus seorang pribadi yang sanggup menolong kita dalam kesulitan. Seperti apa yang dikatakan dalam Nehemia pasal 8 ayat 11 bagian B. Berkata demikian, karena itu janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nah, Yesus dia ingin supaya kita menghadapi situasi sekarang jangan berlama-lama, berlarut-larut susah hati, tetapi tetaplah sukacita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Yesus yang sanggup menolong kita, melindungi kita, apalagi khususnya di dalam wabah sekarang ini. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah ketika kita datang kepada Yesus, maka kita mendapat belas kasihannya. Kenapa? Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Nya, dia membawa kita, dikatakan sana saat kita datang, dia adalah orang yang berbelas kasihan. Nah, kita lihat di sana pada Markus perikop kedua, pada Markus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Di mana pas di Galilea banyak orang-orang yang mengalami berbagai penyakit dan juga ada berbagai orang yang dirasuk setan. Nah, mengalami semua kesulitan yang ada di Galilea sekitarnya. Tetapi Yesus mendatangi mereka penuh dengan belas kasihan dan penuh perhatian di dalam penderitaan itu. Ya, karena itulah saat mereka datang kepada Yesus, saat mereka datang menyembah Dia, maka ada belas kasihan Tuhan. Karena itulah, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sana, di dalam Markus pasal 3 ayat 10 saya bacakan, sebab Ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdasarkan pada hendak menjamah Dia. Nah, itu mengalami kesembuhan dan Dia karena mereka datang mereka. Waktu Yesus datang ke Galilea, ada banyak orang yang menderita, ada penyakit, ada yang dirasuk setan. Nah, tetapi saat itu ada belas kasihan karena mereka datang. Itu kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 39 berkata demikian, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kebuang.
Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendaknya Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, Yesus tidak mau sampai kita hilang iman kita, hilang pengharapan kita. Karena itulah mari kita datang terus kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini. Lewat kita berdoa di rumah masing-masing, lewat kita beribadah mungkin di rumah masing-masing, karena kita belum bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan. Mari tidak mengurangi kita untuk datang menyembah Tuhan, berkeluarga dan berkeluarga di masing-masing. Lebih sungguh-sungguh di rumah kita, seperti kita beribadah di gereja, seperti itulah kita beribadah di rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bermain-main, tapi kita percaya di situ ada pertolongan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir di mana Yesus juga saat mengutus murid-muridnya, dia tidak biarkan, diberi kuasa, diberi dunamis, diberi power, supaya mereka ketika melayani, ketika menjalani aktivitas hidupnya, ketika mereka keluar rumah, ada kekuatan yang diberikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut ketika kita keluar rumah, berdoa dari rumah, ketika kita melangkah, sekalipun mungkin di luar sana ada berbagai, mungkin kita mendengar ada yang kena COVID, ada yang berbagai penyakit, tapi kita percaya di dalam diri kita ini ada darah Yesus, dalam hidup kita ini ada kuasa. Karena itulah Yesus tidak membiarkan kita jalan sendiri. Kenapa? Karena kita umat pilihannya Allah. Seperti dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamu adalah umat pilihan, umat kepunyaan Allah, yang kita dipilih dari bangsa yang terpilih, Imam Ar-Rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kita umat kepunyaan Allah sendiri. Karena itu tidak perlu kita ragu dan takut. Kenapa? Karena di dalam diri kita seperti Yesus memilih murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk mereka keluar ke satu daerah, ke satu tempat, diberikan mereka kuasa. Allah tidak biarkan. Dengan kata lain, Allah sangat mengerti dan peduli. Karena itulah seperti apa dikatakan di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2-4, demikian akan saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Allah itu kekuatan kita, penolong kita dalam kesesakan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketiga perikop ini dalam Markus pasal yang ketiga sampai 19, 3 hal yang kita boleh lihat tadi. Mari supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kita mengerti, Allah lebih mengerti dan peduli perjalanan hidup kita. Karena itulah jalanilah hidup ini dengan kekuatan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Jangan pernah kita bersusah hati karena masalah persoalan ini. Jangan kita juga lari dari Tuhan, tapi mari datang. Yakinkanlah Roh Kudus akan terus menyertai kita. Darah Yesus membentengi saudara dari segala COVID-19 ini. Bagi umat-umat Tuhan, bagi yang percaya berharap pada Yesus, khususnya umat-umat Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Roh Kudus menolong kita semua. Haleluya.